Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita lanjutkan ya kajian bahasa kita pembahasan kita. Dan kita masih berada di domir ya, pembahasan domir yang ketiga dari 6 domir yang ada dalam bahasa Arab. Ya, dimana yang merupakan kewajiban bagi kita bersama adalah menghafal seluruh domir yang ada, terutama yang sudah dibahas. Baik lafadznya, nama-namanya dan makna-maknanya. Ini jangan sampai luput, jangan sampai tidak hafal. Ya, itu. Kenapa? Karena sangat penting sekali. Karena dia menentukan pembelajaran ilmu sorof. Menentukan. Jadi mendukung, yakni pelajarannya supaya kita bisa mudah memahami perubahan kata dalam bahasa Arab. Karena terkait dengan domir tersebut. Jangan Mas Pandi, ngomong. Jadi jangan sampai tidak hafal yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga kita baru saja masuk. Ya, yang ketiga adalah domir rafa muttasil. Apa itu domir rafa muttasil? Apa itu domir rafa? Mas Pandi, domir rafa itu apa? Domir rafa itu apa? Domir rafa? Hah? Domir yang dibaca rafa. Hah? Apa itu Mas Adi domir rafa? Domir yang bersambung dengan fiil dan domir tersebut sebagai fa'ilnya. Enggak, salah. Apa Mas saya domir rafa itu? Apa itu domir rafa? Baru ketemu ini. Oh gitu. Iya, belum pernah. Satu pembahasan pas nggak masuk ya. Oh bagus. Oh, domir yang di dalamnya mengandung ini ya. Apa itu Domir yang menempati tempatnya isim rofa. Ya, itu domir rafa. Domir yang menempati tempat isim rafa, ya, itu domir rafa. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah huwa, hum sampai akhir itu domir rafa. Ya, itu domir rafa. Domir rafa ada yang munfasil, ada yang muttasil. Yang munfasil sudah kita berlalu, yaitu huwa, hum. Yang muttasil yang hari ini kita pelajari dan baru pada domir muttasil yang pertama, yaitu domir muttasil ya rafa maksudnya ya, yang muttasil dengan fi'il madhi. Dia domir rafa. Domir rafa adalah domir huwa, hum, itu domir rafa. Ya, domir rafa domir huwa, hum sampai akhir yang ada berapa? 14. Dan dia ada yang munfasil, ada yang apa? Ada yang muttasil. Ada yang muttasil, ini yang berdiri sendiri, tidak bersambung dengan kata apapun. Ya, dan ada yang muttasil, artinya dia tidak berdiri sendiri, melainkan dia bersambung dengan kata yang lain. Ada yang bersambung dengan fi'il, dan ini ada dua. Ya, ada yang bersambung dengan fi'il dan dia terbagi jadi dua. Ada yang bersambung dengan isim, disebut dengan domir idhofah, domir jar dan idhofah. Ada yang bersambung dengan huruf, yang disebut dengan domir jar dan idhofah. Itulah domir muttasil. Semua domir muttasil. Jelas? Ya, semuanya ada berapa? 6. Ya, munfasil 2, muttasil 4. Domir seluruhnya ada 6 macam. Domir semuanya ada 6 macam. Ya, yang pertama yang munfasil. Munfasil itu ada 2. Ada yang rafa, ada yang nasab. Ya, ada yang domir raf'il, ada yang domir nasbin. Ya, seperti itu. Mafhum? Jelas? Yang apa namanya, yang munfasil rafa seperti huwa, hum, yang munfasil rafa, yang rafa munfasil. Huwa, hum sampai akhir. Ya. Nah, bagaimana metode menghafalnya? Ini mudah, bisa dengan isyarat jari. Itu cara menghafal domir-domir yang munfasil.
dengan isyarat jari, ya, dengan jari kita di sini, kanan dan kiri. Ya, kalau kanan laki-laki, kalau kiri perempuan. Ya, satu mufrad, dua musanna, tiga berarti jamak. Itu tidak. Ya, kalau kita lanjut ke belakang berarti goib. Kalau ke depan berarti muqaddam, kalau ke arah sendiri maka berarti apa? Mutakallim. Gampang kan? Ya, huwa, huma, hum. Dia, huma, kunna. Anta, antuma, antum. Ante, antuma, antuna. Ana, nah. Jadi ini asas, usul, ya, dasar. Yang dengannya yang pertama, ya, yang dengannya terdukunglah, ya, pembelajaran ilmu syarah. Yang dengan kita mengetahui perubahan domir dalam bahasa Arab, ya, bentuk-bentuk domir dalam bahasa Arab, maka akan mendukung pembelajaran ilmu syarah. Karena kan tidak ilmu syarah itu artinya ilmu untuk mengetahui perubahan kata. Ya, ini ilmu untuk memasukkan diri kita ke dalam pengetahuan terhadap pecahan-pecahan kata, perubahan kata. Kalau kita tidak masuk ke dalamnya, maka kita tidak mengetahui bagaimana, ya, pengasalan kata dalam bahasa itu bagaimana kita tidak tahu. Kalau kita tidak masuki ilmu tersebut, kita sudah wajibun. Ya, maka domir yang ketiga terbagi jadi 4, yaitu pertama domir rafa mutasil dengan fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Kata kerja yang telah lampau, telah berlalu. Ya, maknanya ya pekerjaannya sudah dilakukan, sudah telah. Itu fi'il madhi. Ya, tasrifnya ada 14. 6 buat dhaif, 6 buat muqaddam, 2 buat mutakallim. Ya. Yang dhaif fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altu. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Selesai. Ya. Sampai belum hafal? Tadi udah hafal belum? Sudah. Baik. Ya, sekarang ditasrif, ya, ini katabat. Saya udah hafal belum? Hah? Ya, baik. Ya, coba ditasrif kasar. Tuma, intinya yang diapa itu apa namanya wajahnya dulu, yang fa'ala itu apa itu? Yang arah-arah itu sama itu. Arah itu sama kan. Ya. Ini salah satu contoh timbangan fi'il madhi dalam bahasa Arab. Di mana timbangan fi'il madhi dalam bahasa Arab itu ada 19 macam. Timbangan fi'il madhi dalam bahasa Arab ada 19 bentuk. Ya, jadi bukan hanya fa'ala saja, tapi ada juga bentuk yang lain. Ya, ada yang fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Itu yang 3 huruf. Yang 3 huruf ada 3 bentuk. Ya, fi'il madhi yang 3 huruf itu ada 3 bentuk. Ada yang fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Yang fa'ala langkah banyaknya, banyak sekali. Yang fa'ala dan kata kerja umumnya fa'ala, banyak sekali yang fa'ala. Ya, banyak sekali. Satara menutup, usara mencuci, halaka binasa, nasara menolong, mana'a mencegah, katata menulis, doroba memukul. Ya, apalagi ghafara mengampuni, banyak yang fa'ala sekali. Ya, fi'il madhi yang wazannya fa'ala itu banyak sekali. Ini yang fa'ala itu yang wazan saja, rumus atau timbangan fi'il, rumus fi'il.
itu fa'ala. Ya, mafhum? Fa'ala. Ya. Bisa nanti dikiaskan ke seluruh fi'il yang mengikuti wazan fa'ala, apapun dia. Karena fi'il madi dalam bahasa Arab yang 3 huruf ada 3 bentuk. Mengulangi, fi'il madi dalam bahasa Arab yang 3 huruf ada 3 bentuk, 3 rumusan, 3 bentuk fi'il. Ada yang fa'ala, ada yang fa'ila. Fa'ila. Ya. Huruf utamanya fathah, kedua kasrah, ketiga fathah. Nah, ini kan fathah semuanya. Dan ini yang terbanyak. Ya. Mafhum? Contohnya misalnya satara, menutup. Jelas? Ini dia. Sama kan? Sama, lihat aja tuh. Sama. Lalu melihat dia harokatnya. Ya, ini kan tinggal dikiaskan saja. Ini kan wazan nih. Rumus fikih. Kayak matematika kan kayak gitu kan, matematika kan. Beda di ain fi'il. Di ainnya beda. Jelas? Nah, dan banyak sekali yang fi'il yang 3 huruf. Mana salah satu banyak sekali. Ya. Nanti kita akan dapati pembahasannya. Nanti ada perluasannya, nanti ada lagi. Secara terperinci, menyeluruh. Semuanya 3 huruf. Apa? Kebanyakan 3 huruf. Ada yang lebih dari 3 huruf. Ada yang lebih dari 3 huruf. Jelas? Nah, ada yang fa'ilah. Contohnya misalnya sami'a. Ya. Satiro bisa. Satiro nggak bisa. Nggak ada. Satiro nggak ada. Berarti nggak semua fi'il bisa dibikin kayak gitu. Nggak bisa, iya. Tertentu saja itulah fungsi kita belajar ilmu shoroh. Supaya kita bisa menentukan apakah fi'il itu fa'ala atau fa'ila atau fa'ula kalau 3 huruf. Tapi kalau fa'ala kenapa bisa? Nah, Emang artinya bisa. ya kan dia kan hanya rumus saja, rumus. Tidak punya makna. Kalau fa'ala ada maknanya, berbuat. Tapi kalau fa'ila dan fa'ula itu nggak ada makna. Nggak ada arti. Cuma buat rumus saja. Itu cuma buat rumus doang. Ya, seperti yang ketiga ini kan yang pertama nih. Ini yang kedua. Yang ketiga fa'ula. Kalau satiro kenapa nggak ada artinya ya? Yang nggak ada fi'il satiro nggak ada. Yang ada sataro. Seperti doroba, nggak ada doriba. Ya kirain bisa semuanya begitu. Nah, demikian juga sami'ah. Sami'ah nggak ada, samaan nggak ada dalam bahasa Arab. Samaan nggak ada. Adanya sami'ah. Dia bisa di 3 itu. Itu dia. Ya, fungsi apa namanya? Tujuan kita belajar bahasa Arab, khusus dari musyawarah, itu dia. Makanya kan musyawarah itu kan adalah ibunya. Ibu daripada ilmu bahasa Arab. Jangan nahu bapaknya. Ya. Kenapa? Karena dia akan melahirkan kata. Yang dengannya seorang itu bisa tahu pengasalan kata. Siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa pamannya, itu dari situ. Ya. Katanya gitu orang berubah banyak sekali. Ya, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, ada isim makan, ada isim alat, ada fi'il madhi majhul, ada fi'il mudhari, ada 12 kata. Itu keluarganya, itu namanya klasik usul, keluarga fi'il kayak gitu. Iya. Yang kita ada bapak, ada ibu, ada nenek, ada paman, kayak gitu sama. Itu keluarga fi'il. Itu ada apa tadi Paula? Paula satu. Contohnya misalnya kaburo atau soburo. Ini dia kalau Paula kebanyakan kata-kata yang maknanya sifat. Misalnya soburo. Tapi itu sogir. Artinya kecil. Sogir ini apa namanya isim fa'il ya? Isim fa'il. Sifat musyabah isim fa'il. Sogir. Masalahnya malah fa'il. Mereka kata soburo. Ya. Kaburo, kabir. Hasuna, hasan. Sama hasuna juga. Soluha, soleh. Ya, ada ini apa? Paula wazannya. Contohnya sogoro, kecil. Enggak ada sogoro, adanya sogoro. Sudah? Mau dikut? Ini nanti belum belajar.
hafal, Tahu artinya juga kan? tahu artinya dan kita hafal. Kalau berubah itu artinya juga berubah. Iya, berubah. Allah berubah. Karena tidak ada artinya. Hanya Yang Failah itu tidak ada artinya. ada artinya hanya rumus saja. Iya, yang berubah itu di kamus bahasa Arab. Iya, nanti di kamusnya ada tunjukkan mana-mana ya. Mana akan tunjuk di kamus. Jelas? Ya. Ini hanya apa namanya mukadimah ya. Sekarang pembahasan baru yaitu dhamir raf'in muttasil bil mudhari. Dhamir raf'in muttasil bil mudhari. Baca lagi. Ya. Siapa yang baca? Dhamir rafa mutasil bil mudhari, yaitu yaf'ilu, yaf'il, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, taf'ilu, taf'ilu. Ya, go. Baca lagi selanjutnya keterangan. Keterangan yang kedua artinya sedang atau akan berbuat Ya. seorang laki-laki. Yang kedua Ya, silakan. Al-Nani artinya sedang atau berbuat mereka dua laki-laki dan dua rumah. Begitulah sampai nafsiru dengan pahala efil madi Tentang susunan makna. Cuma kalimat telah yang ada yang ada di fiil yang ada di fiil madi itu ditukar sedang atau ya cukup dulu anak terangkan dulu ya anak terangkan dulu tentang dhamir rafa mutasil yang kedua. Dhamir rafa mutasil, dhamir rafa mutasil, dhamir yang ketiga. Dhamir rafa mutasil adalah jenis dhamir yang ketiga. Dan jenis dhamir yang ketiga ini terbagi jadi 4. Ya, yang pertama dhamir rafa mutasil dengan fi'il madhi, kemarin sudah dijelaskan dan kita sudah bahas tadi ya sekilas tentang fi'il madhi. Yang kedua dhamir rafa mutasil dengan fi'il mudhari. Berarti ini yang kedua nih. Yang kedua dari jenis dhamir yang ketiga. Karena yang ketiga terbagi jadi 4. Ya, karena dhamir rafa mutasil adalah dhamir rafa yang bersambung. Rafa itu ya istilah dalam tahu ya. Mutasil itu bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan fi'il. Karena fi'il ada 4, maka dhamir rafa mutasil ada berapa? Ada 4. Kenapa? Karena fi'il dalam bahasa Arab ada 4. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua yang sekarang kita bahas yaitu fi'il mudhari. Ya, setelahnya nanti ada datang fi'il amr. Baru terakhir fi'il nahi. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Fi'il nahi kata kerja larangan. Baik. Ya. Ini dhamir rafa mutasil dengan fi'il mudhari. Dhamir rafa mutasil, dhamir rafa yang bersambung. Ya, rafa itu istilah dalam ilmu nahwu. Ya, rafa. Kenapa dikatakan rafa? Karena dia sebagai fa'il, sebagai pelaku, maka disebut rafa. Karena fa'il adalah isim rafa. Fa'il itu isim rafa. Ya, sebagaimana sudah pernah dijelaskan. Fa'il adalah isim rafa. Apa itu isim rafa? Isim yang harokat akhirnya dhammah. Itu isim rafa. Misalnya contohnya Ja'a Muhammadun. Ya. Ja'a Muhammadun. Jelas? Misalnya Ja'a Muhammadun. Ini dia rafa, dhammah. Ini disebut apa? Fa'il, pelaku. Disebut fa'il. Ya, ini fi'ilnya. Ini fi'il madhi, telah datang si Muhammad. Muhammad telah datang. Ya, Bu. Ya, ini dia. Ya sudah. Ini disebut fa'il dengan bentuk isim dhamir. Yaitu isim yang bukan dhamir. Isim itu ada 2. Ada dhamir, berarti kata ganti. Ada isim dhamir, yaitu kata yang nampak, yang kelihatan ada orangnya, ada wujudnya. Itu disebut isim dhamir. Kalau Muhammad ini tidak ada, nggak ada, dihapus Muhammad. Ya, Muhammad dihapus. Yang ada apa? Ja'a. Apa artinya?
dia telah datang. Mana fa'ilnya? Dhamir huwa yang ada di kata ja'a, yang tersimpan di dalam kata ja'a. Nah, huwa ini disebut dhamir rafa' muttasil. Jelas? Dhamir rafa' kan disebut dhamir rafa' karena apa? Karena pengganti doma. Karena menempati maksudnya, karena menempati isim yang doma. Dan dia sebagai fa'il. Ini kan fa'il nih, Muhammad kan fa'il. Muhammad telah datang atau telah datang si Muhammad. Berarti Muhammad yang melakukan pekerjaan datang. Jelas? Muhammad yang melakukan pekerjaan datang. Nah, kalau Muhammadnya nggak ada, berarti kan apa? Dia telah datang. Dia telah datang. Mana fa'ilnya? Huwa. Begitu juga misalnya fa'ala. Simpan saja. Ya. Fa'ala Muhammadun. Misalnya fa'ala aja ya. Ya. Muhammadun telah berbuat. Muhammadun telah berbuat. Muhammad telah berbuat. Kan kita contohnya fa'ala nih. Ya, ya. Ya, atau misalnya sat begitu ya. Kemudian Muhammadnya dibuang, nggak ada, hapus. Apa artinya? Dia telah berbuat. Mana fa'ilnya? Dhamir huwa yang ada di dalam fa'ala ini mustaqil. Otomatis sudah. Iya, itulah dhamir mustaqil. Maka disebut dhamir rafa' muttasil. Muwadih? Jelas? Ya. Ketika musanna, nah itu adatnya itu fa'ala. Fa'ilnya musanna. Ya, dhamir yang maknanya huma. Ketika musanna. Ya, seperti itu. Kalau sudah ada fa'ilnya itu huruf alif. Jelas? Nah, demikian juga fi'il mudhari. Ya, yang sedang kita bahas bersama di sini, yaitu yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Ya, maka yaf'ilu artinya sedang atau akan berbuat di bawahnya di penerangan. Yaf'ilu artinya sedang atau akan berbuat dia seorang laki-laki dalam kurung huwa. Ini sama saja. Kalau fa'ala maf'il madhi berarti telah. Kalau yaf'ilu berarti sedang atau akan. Yaf'ilu Muhammadun. Ya, Muhammadun. Muhammad sedang atau akan berbuat. Kalau Muhammadnya dibuang, maka diartikan dia seorang laki-laki sedang atau akan berbuat. Sedang atau akan berbuat dia seorang laki-laki. Karena apa? Karena Muhammadnya nggak ada. Mana fa'ilnya? Pada kata yaf'alu, yaf'ilu, yaitu dhamir huwa yang ada di dalam yaf'ilu. Ya, sama dengan firman kayak gitu juga. Penjelasannya sama. Jelas? Nah, itu ketika Muhammadnya nggak ada. Ya. Kayak gitu. Nah, jelas tidak? Kemudian yaf'ilani. Ya, yaf'ilani. Ya, di sini yang dibaca dia. Yaf'ilu artinya sedang atau akan berbuat dia seorang laki-laki dalam kurung huwa. Yaf'ilani artinya sedang atau akan berbuat mereka berdua laki-laki dalam kurung huma. Ya, begitulah sampai naf'ilu sama dengan fil madhi tentang susunan makna. Cuma kalimat telah yang ada di fil madhi itu ditukar dengan sedang atau akan. Berarti kalau fil madhi telah, kalau fil mudhari sedang atau akan artinya. Nah, jadi semuanya sama, cuma secara waktu aja diganti. Kalau fa'ala dia telah berbuat, kalau yaf'ilu dia sedang atau akan berbuat. Ya, makanya maka tinggal tulis saja. Ya, kita tulis di sini. Itu kebuka situ orangnya. Kawat.
Ya, pertama goib dulu. Ya, ini orang ketiga, ya orang ketiga. Bukannya juga nggak ngaruh ditutup ternyata. Bukannya. Siapa? Siapa? Di sini. Bukan sebelah sana. Ini ya, yang ini yang goib. Ini muzakkar, ini muzakkar, ini muannas. Ya. Ini disebut fi'il mudhari'. Ini disebut al-fi'lu al-mudhari'. Jelas? Yang kedua yaitu mudhari'. Tafdilu, tafdilani, tafdiluna, kemudian tafdilina, tafdilani, tafdilna. Ini dia fi'il mudhari'. Ya. Itu kata kerja yang maknanya sedang atau akan. Enggak? Ya. Ini sama kayak yang pertama kita dibagi ada goib, Iya. kodok, Iya. tekanan. Ini goib yang kedua, yang pertama. Tapi pembagiannya sama saja. Sama. Dari huruf tengah
sudah. Ini fi'il mudhari adalah kata kerja yang mana sedang apa? Fasilnya ada 14. Bagaimana domirnya ada 14? Bagaimana domir ada 14? Ya karena fi'il itu mengikuti domir. Domir itu ada orang ketiga yaitu ghaib, ada orang kedua yaitu mukhatab, ada orang pertama yaitu mutakallim. Gitu ya. Jelas? Ya, sekarang baca dulu bawahnya lagi. Adapun tentang domir. Adapun tentang domir Maka dikatakan begini. Dia itu mengandung domir dua. Dia ilani alifnya itu domir yang semakna dengan huma. Dia iluna wawunya itu domir yang semakna dengan takilu mengandung domir dia. Takilani alifnya itu domir yang semakna dengan huma. Dia iluna nunnya itu domir yang semakna dengan nunna. Ya. Takilu mengandung domir anta. Takilani alifnya itu domir yang semakna dengan antuma. Takiluna wawunya itu domir yang semakna dengan antum. Taf'alina ya-nya itu Taf'irina. Salah. Yang benar taf'irina. Ya-nya itu kafirina ya-nya itu domir yang semakna dengan anti. ya. Taf'ilani alifnya itu domir yang semakna dengan antuma. Taf'irna nunnya itu domir yang semakna dengan antumna. Af'ilu mengandung domir ana. Nakilu mengandung domir na. Ya, cukup dulu. Sekarang saya jelaskan. Ya, ini tentang kandungan domirnya. Ya, atau domir-domir yang berhubung dengannya, dengan fi'il mudhari tersebut. Ya, sini antum lihat lagi. Ya, bahwasanya fi'il mudhari terbagi menjadi 3 bagian. Sesuai dengan sesuai dengan bentuk yang ada pada domir-domir. Karena domir itu terbagi jadi 3 bentuk. Ada bentuk ghaib, ada bentuk mukhatab, ada bentuk mutakallim. Ada orang ketiga, maksudnya ada orang kedua, ada orang yang pertama. Orang ketiga berarti yang dibicarakan, artinya tidak diajak bicara. Mukhatab yang diajak bicara. Ya, ghaib yang sedang berbicara. Jelas? Ya, maka dia sama seperti domir. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Yang muzakkar ada yang mufrad, musanna, jamak. Muannas juga gitu. Ada mufrad, musanna dan jamak. Demikian juga yang mukhatab. Ya, ada muzakkar, ada yang tulis ya. Ada muzakkar, ada muannas. Yang muzakkar ada yang mufrad, musanna, jamak. Demikian juga yang muannas. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Jelas? Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yaf'ilu artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan berbuat. Ya, di dalam yaf'il ini mengandung domir huwa. Huwa adalah disebut dengan domir rafa mutasil. Ya, di dalam yaf'ilu ada mengandung domir huwa. Maka tidak terlihat. Disebut domir apa? Mustaqil, tersimpan di dalam yaf'ilu, tidak terlihat. Ya. Dia seorang laki-laki sedang atau akan berbuat, yaitu huwa. Jelas? Kemudian yaf'ilani alifnya ini domir yang maknanya huma. Maka diartikan mereka berdua sedang atau akan berbuat. Ya, yaf'iluna wawunya ini domir yang maknanya hum. Maka diartikan mereka laki-laki banyak sedang atau akan berbuat. Itulah ini laki-laki semuanya. Dari huwa, huma, hum. Dari yaf'ilu, yaf'ilan, yaf'iluna untuk laki-laki. Mufrad, musanna dan jamak. Yaf'ilu domirnya adalah huwa, tersimpan di dalamnya. Yaf'ilan di domirnya adalah alif yang maknanya huma. Yaf'iluna domirnya adalah waw yang maknanya hum. Jelas tidak? Kayak gitu. Nah, demikian juga yang muannas. Ya, taf'ilu. Nah, di dalam taf'ilu terkandung domir hiya.
maka diartikan dia seorang perempuan sedang atau akan berbuat. Ya, kemudian taf'ilani beda. Kalau laki-laki pakainya huruf ya, kalau muannas pakainya huruf ta. Berarti mereka berdua perempuan sedang atau akan berbuat. Mana domirnya itu alif ini. Ya, sedangkan dia dan ta pembeda saja. Ya, karena kan dia huma sama, huma bisa buat laki bisa buat perempuan. Dia membedakan antara ya dengan ta. Nah, kalau ya untuk laki-laki, kalau ta untuk perempuan, kayak gitu. Ya, dan domirnya adalah huruf alif, yang maknanya adalah huma. Alif di sini maknanya huma. Paham? Mafhum? Ya. Nah, kemudian yaf'ilna, ini dia. Yaf'ilna, mereka perempuan. Ya, sedang atau akan berbuat. Nun di sini domir yang maknanya hunna. Hunna. Ya, mereka perempuan sedang atau akan berbuat. Goib ya. Maka disebut mereka, kan nggak ada orangnya. Mereka kayak gitu. Nah, ini dia yang orang ketiga. Orang ketiga yaitu goib. Nah, sekarang kita berpindah ke bentuk kedua, yaitu orang kedua. Ya, taf'ilu, engkau telah berbuat. Ya, di dalam Taf'ilnya sama kayak yang itu yang perempuan. ya sama. Nanti yang membedakan adalah dalam jumlah. Ya, taf'ilu ini sama dengan yang taf'il ini. Sama kan? Nah, bagaimana cara membedakannya? Nanti dalam jumlahnya baru bisa ketahuan. Misalnya taf'ilu Fatimah. Ya gitu kan, taf'ilu Fatimah ad-darsa atau apa namanya? Al-Busra misalnya. Ya, Fatimah sedang melakukan bersih-bersih, pencucian. Busra saubiha misalnya gitu kan. Nah, maka di situ dia taf'ilu berarti untuk perempuan karena ada kata Fatimah. Nah, kayak gitu. Nah, berarti harus ada nanti ketika disusun dalam jumlah baru ketahuan. Misalnya 5 tetap al ya Ahmad. Kenapa engkau berbuat? Berarti taf'il untuk anta karena ada Ahmad di situ. 5 tetap al ya Ahmad. Kenapa engkau berbuat? Ya, 5 tetap al ya Ahmad misalnya gitu kan. Maka tak di situ untuk anta. Kenapa? Karena ada kata amal, ada yang diajak bicara. Kayak gitu ya. Jelas? Maka taf'ilu mengandung domir anta. Mana dia? Mustaqil. Tersimpan, tidak terlihat. Ya. Kemudian taf'ilani, engkau dua orang laki-laki sedang atau akan berbuat. Alifnya di sini domir yang maknanya antuma. Ya, antuma. Ya, ini dia. Alif, domir yang maknanya antuma. Kemudian taf'iluna, wawunya ini domir yang maknanya antum. Kalian banyak laki-laki sedang atau akan berbuat. Maka waw di sini adalah domir yang maknanya antum. Jelas? Ngerti? Nah, kemudian di bawahnya taf'ilina, engkau seorang perempuan sedang atau akan berbuat. Iya-nya ini, iya-nya ya, huruf iya-nya ini domir yang maknanya anti. Anti. Iya-nya adalah domir yang maknanya anti. Kemudian taf'ilani alifnya sama, domir yang maknanya antuma, ya, antuma, ya, domir yang maknanya antuma. Kemudian taf'ilnya nunnya domir yang maknanya antunna, ya, antunna, kayak gitu. Jelas? Maka selesai sudah ya susunan domir yang ada di ghaib dan di mukhatab. Itu ya disebut dengan domir rafa' muttasil. Kenapa? Karena domir yang sudah kita hafal itu yaitu wa hum itu ada bersama dengan fi'il, yang kedua dengan fi'il mudhari. Dan domir tersebut sebagai pelakunya. Sebagai pelakunya. Sekarang yang mutakalim yaitu af'ilu. Af'ilu mengandung domir ana. Ya, af'il ini mengandung domir ana, domir yang maknanya ana. Karena hamzahnya ini bukan domir. Hamzah ini huruf mudhari'ah, dia bukan domir. Ya, hamzah bukan domir. Tapi apa? Huruf. Kan huruf mudhari'ah ada 3.
Huruf mudhari huruf mudhari ya. Huruf mudhari. Ini ada 4, yaitu huruf ya, kemudian huruf a, kemudian huruf hamzah, baru huruf nun. Ini disebut huruf mudhari. Nah, di antaranya huruf hamzah untuk mutakalim. Ya, af'ilu. Nah, ini huruf hamzah. Huruf mudhari itu huruf untuk membentuk fi'il mudhari. Ya, ta, hamzah dan nun. Ini disebut huruf mudhari. Huruf untuk membuat atau membentuk fi'il mudhari. Ada 4. Ya, ta, hamzah dan nun. Ya. Maka af'ilu ya fi'il mudhari yang mengandung dhamir ana, maka diartikan saya sedang atau akan berbuat. Saya sedang berbuat atau akan berbuat. Naf'ilu ya di sini dhamir ya apa namanya fi'il mudhari yang mengandung dhamir nahnu. Maka diartikan apa? Kami sedang berbuat, kami sedang atau akan berbuat. Maka selesai sudah ya fi'il mudhari ya lafaznya, maknanya dan kandungan dhamirnya. Kawan? Huruf untuk membentuk fi'il mudhari. Tadi ini kan fa'ala. Tidak ada huruf mudhari'nya, fa'ala. Ya. Fa'ala. Maka ditambah huruf ya. Kemudian fa-nya yang tadinya fathah jadi sukun. Akhirnya dia huruf mudhari'nya fathah, difathahkan. Kemudian airnya dikasroh karena ini salah satu wazan, itu wazan pertama. Yaf'ilu. Nanti ada fi'il mudhari bukan yaf'ilu, ada yang yaf'alu, ada yang yaf'ulu, ada 3. Fi'il mudhari yang 3 huruf ada 3 bentuk. Ada yaf'ilu, ada yaf'ulu, ada yaf'alu. Ya itu untuk katakan ya, untuk menunjukkan dia. Ya, yaitu untuk menunjukkan dia, itu ghaib. Dia itu untuk ghaib. Baik. Jelas? Gampang kan? Untuk menunjukkan orang-orang ketiga, dia itu dia. Mafhum? Ya. Nah, maka di sini dibaca lagi. Ya, jadi sudah menjelaskan ya dari yaf'ilu sampai nafi. Sekarang bawahnya lagi apabila Polanya sama semua ya. Polanya sama semua kayaknya. Apabila fi'il mudhari. Apabila fi'il mudhari ma'ruf itu dijadikan mudhari majhul, maka dibunyikan begini. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani yuf'alna terus tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alina tuf'alani tuf'alna tuf'alu Bang. Terus uf'alu nuf tuf'alu ya. Terus bawahnya maka artinya itu dari berbuat diubah dibuat seperti yaf'ilu artinya sedang atau akan berbuat ia seorang laki-laki tetapi yuf'alu itu artinya sedang atau akan dibuat dia seorang laki-laki. Begitulah sampai
sampai habisnya. Terus adapun domir-domirnya tidak beda dengan fi'il mudhari ma'ruf yaitu yaf'ilu mengandung domir huwa. Yuf'alu juga mengandung domir huwa. Begitulah sampai habis. Ya. Nah, apabila fi'il mudhari ma'ruf ini namanya fi'il mudhari ma'ruf. Ini namanya fi'il mudhari ma'ruf. Ma'ruf artinya dikenal. Ya, berarti kata kerja yang aktif, yang pelakunya diketahui, dikenal. Ya, seperti misalnya fi'lu, dia seorang laki-laki, berarti dia yang mengerjakan. Dia yang melakukan pekerjaan perbuatan. Gitu ya, kayak gitu. Mafhum? Nah, dia seorang laki-laki sedang atau akan berbuat. Nah, ini disebut apa? Fi'il mudhari ma'ruf. Apabila fi'il mudhari ma'ruf itu dijadikan fi'il mudhari majhul, itu yang tidak dikenal pelakunya. Ya, seperti itu, maka dibunyikan begini. Dari yaf'ilu menjadi yuf'alu. Bagaimana caranya? Mendomakan huruf pertama dan memfathahkan huruf sebelum akhir. Itu cara memajulkan fi'il mudhari. Ya, kalau yang pertama kan fi'il madhi, mendomakan huruf pertama, mengkasrohkan huruf sebelum akhir. Kalau fi'il madhi. Oh, ini enggak. Kalau fi'il mudhari mendomakan huruf pertama dan memfathahkan huruf sebelum akhir. Ini kan yafilu ini. Ya, yafilu. Ya. Nah, ini kan disebut fi'il mudhari ma'ruf. Dia seorang laki-laki sedang atau akan berbuat. Berarti kan ketahuan dia yang melakukan pekerjaan, yaitu domir huwa. Ya, domir huwa. Dia sedang atau akan berbuat. Nah, kalau fi'il mudhari ma'ruf ini dijadikan fi'il mudhari majhul, artinya yang dijadikan oleh pelakunya, maka caranya pertama mendomakan huruf yang pertama. Mendomakan huruf pertama dan memfathahkan huruf sebelum akhir, jadi fathah. Tadinya kasar jadi apa? Jadi fathah. Jelas? Maka jadi yuf'al. Mendomakan huruf pertama dan memfathahkan huruf sebelum akhir. Kasrah madhi. Kasrah madhi. Jelas? Maka jadi yuf'alu. Maka berubah maknanya. Dia seorang laki-laki dari dua ya. Dia seorang laki-laki, dia sedang atau akan dibuat. Kayak gitu. Bukan sedang atau akan berbuat, tapi sedang atau akan dibuat. Misalnya yansuru menolong, yunsuru ditolong. Yansuru sedang atau akan menolong, kalau yunsuru sedang atau akan ditolong. Kayak gitu. Yadribu memukul, yudrobu dipukul. Itu disebut fi'il mudhari yang majhul. Iya. Ya, maka udah tinggal ditasif saja. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, uf'alu, nuf'alu. Jelas? Udah tinggal ditasif dengan kaidah yang tadi. Dengan kaidah mendomakan huruf pertama dan memfathahkan huruf yang sebelum akhirnya. Tapi enggak semua kata bisa ditasrif semuanya. Semua bisa bertasrif. Tapi kan ada yang enggak ada artinya, kayak fa'ilah. Maksudnya gimana? Ya, tadi ada dipukul itu semuanya bisa ditasrif jadi 14 ini atau enggak? Ada yang Bisa bertasrif semuanya. Misalnya fa'ilah, fa'ilu, fa'ilata, fa'ilah itu maksudnya bisa. Atau fa'ula, fa'ula, fa'ulu, fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna. Tapi maknanya enggak ada. Tidak ada makna, dia hanya timbangan saja. Nanti ketika punya makna kalau sudah dirubah ke fi'il. Misalnya kaburo, kaburot, kaburota, kaburna. Kayak ada ayat kaburo maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kan ada dalam asal qasas. Kalau sangat besarlah murka Allah, engkau berkata apa yang tidak engkau kerjakan.
Ya. Ada kata kabur. Apa namanya, dimanfaatkan sesuai kalimatnya. Iya, dengan kalimatnya. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi ini cara memajulkan fi'il mudhari yang ma'ruf. Ya, maka artinya itu dari berbuat diubah jadi dibuat. Seperti yafilu artinya sedang atau akan berbuat dia seorang laki-laki. Tetapi yuf'alu itu artinya sedang atau akan dibuat dia seorang laki-laki. Ya, begitulah sampai habis sampai nuf'alu. Kalau nuf'alu berarti apa? Kami sedang dibuat, sedang atau akan dibuat. Uf'alu saya sedang atau akan dibuat. Kayak gitu aja. Jelas? Wadihun. Seperti itu. Kemudian ada domir-domirnya tidak beda dengan fi'il mudhari yang ma'ruf, yaitu yaf'il mengandung domir huwa, yuf'al juga mengandung domir huwa. Hanya beda maknanya saja. Domir sama-sama huwa. Bedanya kalau yaf'ilu huwa sebagai pelaku, ya, sebagai fa'il. Tapi kalau yuf'alu huwanya sebagai naibul fa'il, yang asalnya dia maf'ul bih. Nanti kalau sudah dia ilmu nahwu nanti kita akan pelajari. Ya, itu tentang naibul fa'il. Bukan sebagai fa'il tapi sebagai naibul fa'il. Asalnya dia adalah maf'ul bih. Ya, nanti aja kalau ada belajar ilmu nahwu. Kayak gitu ya. Seperti itu, mafhum. Sekarang bawahnya lagi timbangan. Baik. Timbangan siapa lagi? Nah, Mas Pandi. Timbangan fi'il itu salah. Timbangan fi'il mudhari dalam bahasa Arab ada 19 juga sebagaimana fi'il madhi, yaitu yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu, yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu, yataba'alu, yafta'ilu, yanfa'ilu, yaf'alu, yastaf'ilu, yaf'awilu, yaf'awilu, yaf'alu, ya, yufa'ilu, yatafa'lalu, yaf'alilu, ya. Terus dan sebagian dari pada misalnya ialah seperti yadribu, yamsuru, yamna'u, yukrimu, yusaddiqu, yuqatilu, yata'allamu, yatadarabu, yajtami'u, yankasiru, yahbaru, yastaghfiru, yajlawwidu, yahdawwidu, yasfaru, yudakhriju, yatazalzalu. Yahranjimu, yatma'innu. Ya, cukup dulu. Ya, ini dia. Ini sama seperti fi'il madhi. Ya. Di sini dijelaskan timbangan fi'il mudhari di dalam bahasa Arab ada 19 juga sebagaimana fi'il madhi. Nah, fi'il mudhari terambil dari fi'il madhinya. Fi'il mudhari dibentuk dari fi'il madhi. Ya, kayak gitu ya. Jelas? Bahwasanya timbangan fi'il mudhari pun ada 19 juga. Jadi antum jangan berpaham bahwa fi'il mudhari itu hanya yang ini saja. Ya, hanya yang ini saja, tidak. Bukan ini saja. Ternyata ada 19 bentuk fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Sebagaimana fi'il madhi. Jangan berpikir bahwa fi'il madhi hanya fa'ala saja, tidak. Ada 19 macam bentuk fi'il madhi. Ya, jelas tidak? Ya, di sini disebutkan ya, yaitu yaf'ilu. Contohnya di sini diberikan contoh. Yaf'ilu contohnya yadribu. Udah tinggal ditasrif. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribuna. Nah, kemudian yaf'ulu. Ya, yaf'ulu contohnya yansuru. Berarti ada yang seperti yaf'ulu. Contohnya yansuru. Ya, maka sudah seperti itu nggak boleh ditasrif yang lain. Misalnya yansuru nggak boleh dibaca yansiru, nggak ada. Adanya yansuru karena dia wazannya yaf'ulu. Yansuroni berarti gitu. Nah, yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna, tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna, ansuru, nansuru. Nggak boleh antum tasrif yansiru, nggak ada.
Adanya yadribu. Yadribu nggak boleh dibaca yadrubu, nggak ada. Adanya yadribu. Dari mana ya? Dari sananya. Itulah kita fungsi kita belajar di musyarah. Supaya kita bisa membaca ya tasrifan dengan benar sesuai dengan bab-babnya. Sesuai dengan kemauan dalam bahasa Arab. Sesuai dengan ketentuannya. Jelas? Kemudian ada yang yaf'alu. Contohnya yamna'u. Nggak boleh dibaca yamni'u atau yamnu'u. Nggak ada. Yang ada yamna'u. Udah tinggal tasrif yamna'u, yamna'ani, yamna'una, tamna'u, tamna'ani, yamna'na, tamna'u, tamna'ani, tamna'una, tamna'ina, tamna'ani, tamna'na, amna'u, namna'u. Ya, intinya kayak gitu. Intinya ya kita bisa mengetahui bentuk-bentuk fi'il dalam bahasa Arab. Apakah dibaca fa'ala atau fa'ila atau yaf'ilu atau yaf'ulu atau yaf'alu, dari situ kita bisa dan nanti ya ujung-ujung itu bisa baca kitab dan tidak terapkan. Oh ini bacanya ini, ya dibaca sudah kita ketahui. Saya ada tulisan kayak gini misalnya, ya dibaca apa? Yadribu pasti, nggak mungkin kita baca yadribu atau yadrobu. Pasti yadribu kita baca, karena dia masuk ke wazan yaf'ilu. Kecuali kalau dia majhul maka kita baca yudrobu. Bisa saja. Nah, kapan kita baca yadribu, kapan kita baca yudrobu tergantung kalimatnya, nanti ada. Bisa kita. Itu sampai irot, Hah? sampai irot. Nanti kita akan belajar irot insyaallah taala. Bisa praktik baca kita yang mudah-mudah. Iya, perhatian dulu ya. Hah? Perhatian menghafal. Iya, sebenarnya menghafal menghafal fi'il. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jelas tidak? Mafhum? Nah, demikianlah sampai akhir sama. Jelas? Nah, satu di bawahnya lagi, baca lagi. Ya. Satu daripada fi'il mudhari itu Bertasir 14 dan mempunyai domir seperti yang tersebut di atas tadi, maupun ma'rufnya ataupun majhulnya. Terus ya dan nun yang di permulaan fi'il mudhari itu dikatakan huruf mudhari'ah, yakni huruf mudhari. Terus mudhari itu kalau mau dimajhulkan hendaklah didomahkan huruf yang pertama dan difathahkan huruf yang sebelum akhir, seperti yaf'alu majhul dari yaf'alu, yaf'ilu dan yaf'ulu dan yuf'ilu. Kemudian yufa'alu dan fa'alu dan lain-lain. ya, betul selesai ya. Seperti itu. Ya, maka diakhiri dengan keterangan bahwasanya tiap-tiap satu daripada fi'il mudhari itu bertasrif 14. Ya kayak tadi, yadribu ya kita tasrif, yadribu, yadribani, yadribu, namun semuanya punya tempat 14 tasrif. Berarti 19 dikali 14. Itu baru ma'ruf, belum majhul. Tasrifnya yang Mana? yang Kalau yadribu saya ngikuti ya yaf'ilu, ngikuti yang sering kita pelajari. Ya. Kalau yang suruh enggak, yang suruh mengikuti wazan yaf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Maka kita tasrif yang suruh dengan wazan yaf'ulu. Yang suruh kita tasrif dengan wazan yaf'ulu. Kalau antum hafal yaf'ulu maka akan bisa mentasrif yang suruh. Ya dihafal dulu yaf'ulu, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Yansuru, yansuroni, yansuruna sampai akhir. Gampang kan? Rumusnya belum separuh tadi. Nama Ustaz ya? Di depannya dua. Iya, itu dua. Itu berarti rumusnya baku itu Ustaz ya? Baku, nggak bisa berbuat. Seperti yang suruh nggak boleh kita yang siru nggak ada atau yang soru nggak ada, dia yang suruh. Jelas? Kemudian yang terakhir ya, adapun dia alif dan ya bukan alif ya, hamzah dan huruf nun ya, dan nun itu yang kemudian itu disebut apa namanya huruf mudhari, itu huruf mudhari. Kemudian terakhir juga mudah ya, bahwasanya fi'il mudhari itu kalau mau dimajhulkan maka ini rumus majhul, yaitu dengan mendomahkan yang pertama
dan memfathahkan huruf yang sebelum akhirnya seperti yuf'alu. Yuf'alu itu bentuk majul dari yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu dan yuf'ilu. Majulnya sama, hanya satu, yaitu yuf'alu, semuanya sama. Misalnya yansuru jadi yunsoru, yadribu jadi yudrobu, yamna'u jadi yumna'u, semuanya sama, yuf'alu semua. Jelas? Kemudian yufa'alu majul dari yufa'ilu. Yufa'ilu majulnya yufa'alu. Ya. Kemudian yufa'alu dari yufa'ilu. Yufa'ilu majulnya yufa'alu. Kayak gitu, maka selesailah pembahasan kita hari ini, yaitu dhamir rafa muttasil bil mudhari. Cukup ya. Subhanaka